Nyuwun sewu, mungkin kami sudah bekerja sama dengan pihak keamanan. Dari kapan? Sudah laporan belum? Ya, maksudnya pihak keamanan sendiri. Kita Dari ada kapan? 300 orang yang mengamankan di tempat ini. Sejak kapan, Bu? Sejak tadi pagi. Buktinya masih ada, berarti koordinasinya Ibu seperti apa? Disiplinnya? Kemudian komitmennya seperti apa? Ya kan, makanya kalau kami sendiri untuk mengamankan kan kurang. Makanya kan Ibu kami di sini sudah punya dari kewenangan, awal, ya, punya kapasitas untuk mengatur, ya, menghadirkan ini itu supaya tertib, disiplin dan aman. Satu. Terus intinya gini aja, suruh buka depan. Kalau mereka mau ada di sini, kita biar masuk juga, kita biar masuk gitu. Jangan Buktinya Ibu, buktinya sampai dengan saat ini. Ya, oke, Tan. buka orang nomor 2 tuh. Oke. Buktinya sampai dengan saat ini mereka masih ada. Orang-orang 01 ada di dalam kamar di sini. 6B. Di sekitar kamar. Ini seperti apa ini? dengan Pak Kapolres karena ini kerjasamanya dengan Sudah kepolisian. disampaikan tadi. Kewenangannya ke Anda salah mengantisipasi, Ibu, mengantisipasi ini. Kapolres, keamanan itu mitra. Itu mitra. Ya. Anda ingin membenturkan kami. Benar. KPU itu KPU ingin membenturkan kami dengan kepolisian. Justru kami hormat sama institusi polisi. Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024 kembali diwarnai kerusuhan. Saat acara debat terbuka yang dilaksanakan di Semarang, ya, kerusuhannya terjadi di Semarang. Jadi pemicunya itu secara kronologi jelasnya sih saya belum mendapat informasi. Saya masih mencoba cari-cari infonya gitu ya. Namun sekilas yang saya tangkap, yang saya cerna dari video yang saya dapat itu, pemicu kerusuhan tersebut adalah karena tidak tegas dan tidak konsisten pihak KPU Kabupaten Pekalongan dalam menerapkan tata tertib atau aturan saat dilangsungkannya debat terbuka tersebut, yang kemudian diperparah adanya aksi pemukulan oleh pendukung kubu 01 terhadap putri dari calon wakil bupati dari 02 yaitu Muhammad Amin. Itu yang kemudian menjadi rame gitu ya, karena ada aksi fisiknya. Nah, yang ingin saya soroti itu bukan tentang kericuhannya, karena kan saya tidak banyak info tentang itu gitu. Saya hanya ingin menyoroti statement dari Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Ibu Izah, yang menurut saya gagal dalam menegakkan demokrasi di Kota Santri. Jadi, ketika terjadi kerusuhan dalam acara debat tersebut, statement Ketua KPU Kabupaten Pekalongan ini menurut saya sangat kekanak-kanakan sekali, karena melempar kesalahan kepada pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian. Sangat lucu sekali menurut saya, Ibu. Jadi, Ibu Ketua KPU Kabupaten yang terhormat, sebagai orang yang berpengalaman dan berpendidikan, mestinya Anda memahami yang namanya tupoksi. Kan sudah jelas bahwa institusi yang namanya KPU adalah penyelenggara pemilihan. Artinya apa? KPU lah yang harusnya bertanggung jawab, bukan kemudian melemparkan kesalahannya ke institusi lain. Jadi gini, saya menyamakan KPU itu ibaratnya adalah event organizer. Karena KPU yang punya gawe, sehingga seharusnya semua sudah diskenario sedemikian rupa dari A sampai Z, termasuk skenario keamanan dan pengamanannya. Jika skenario itu sudah dibuat, barulah kemudian dikonsultasikan atau didiskusikan dengan yang punya kewenangan terhadap pengamanan dan keamanan. Dalam hal ini adalah kepolisian. Nah, ketika pendukung paslon tidak mematuhi tata tertib, bisa masuk leluasa ke area dilangsungkannya debat, kemudian Ibu menyalahkan pihak kepolisian, ya,
Itu sangat lucu sekali, Bu. Seperti yang saya katakan di awal, berarti Anda tidak memahami tupoksi dan Anda tidak dewasa. Yang membuat aturan atau tata tertib debat kan pihak KPU, pihak panjenengan, Ibu Iza. Jadi, mestinya ada semacam PIC yang mengawal tata tertib itu. Dan PIC ini tentu dari pihak KPU. Nah, dalam pelaksanaannya, PIC ini didampingi oleh pihak keamanan sebagai antisipasi jika ada yang nekat ingin melanggar tata tertib yang telah dibuat. Maka pihak kepolisian akan mengamankan orang tersebut. Kan begitu. Sederhananya adalah screening di pintu masuk gedung tempat dilaksanakannya debat. Garda depannya adalah pihak KPU, Bu. Yang tahu siapa yang boleh masuk atau siapa yang nggak boleh masuk ya dari pihak KPU, bukan dari pihak kepolisian. Itu menjadi tanggung jawabnya KPU, bukan tanggung jawab kepolisian. Kepolisian hanya sebagai pengamanan. Nah, kalau masih belum paham lagi, ini saya bikin analogi yang lebih sederhana lagi nih, Bu, lebih sederhana lagi. Kalau panjenengan pernah nonton bioskop apa enggak? Nah, kalau panjenengan nonton bioskop, saat masuk ke gedung mau nonton itu biasanya kan harus bawa karcis, baru kemudian boleh masuk. Nah, saat mau masuk itu kan harus menunjukkan karcisnya kepada petugas portal, ya kan? Nah, bukan kepada security atau satpam. Artinya apa? Screening itu di petugas portal, bukan di security. Nah, kalau kecuali ini nggak bawa karcis kemudian kok nekat masuk, nah petugas portal lapor ke satpam, ini ada orang mau nonton nekat nggak bawa karcis, tolong diamankan, baru diamankan sama security atau satpam ini, kan gitu. Ini sederhananya seperti itu. Kalau masih belum paham juga ya, Ibu Ketua KPU ini harus belajar lagi, dolan sing adoh gitu, Bu, ya. Jadi jangan selalu menyalahkan institusi lain, tapi koreksi institusi Anda, apakah kerja KPU Kabupaten Pekalongan sudah benar atau belum. Jangan menyalahkan institusi lain. Itu baru dewasa, Bu.